Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan yang belum mensubscribe, tolong di-subscribe agar kami semakin semangat membangun channel ini. Baiklah sahabat-sahabat dimanapun berada, yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah seputar kekalahan dari Qatar versus Ekuador ya. Kita tahu sendiri di mana tuan rumah Qatar harus mengakui keunggulan Ekuador. Di sini kita melihat memang kualitas permainan itu memang luar biasa. Qatar yang juara Asia, notabene adalah juara Asia, tetapi memang mereka belum pernah sekalipun tuh lolos ke Piala Dunia. Ini kan karena mereka tuan rumah, mereka bisa lolos. Kalau dari babak kualifikasi, mereka belum pernah lolos ke Piala Dunia. Inilah yang menjadi pembeda antara Ekuador dengan Qatar. Ekuador adalah tim yang sudah terkenal betul lah di Piala Dunia. Mereka sudah beberapa kali mengikuti Piala Dunia. Makanya secara permainan mereka lebih bagus. Secara permainan bahkan kita lihat sangat jauh. Nah, untung-untung saja itu 2 gol. Kalau dari segi permainan mungkin bisa lebih sahabat-sahabat ya. Inilah kualitas. Kita tahu Qatar merupakan Piala Asia, tetapi pun apapun itu tidak bisa menjadikan alat agar mereka selevel dengan pemain-pemain dari Ekuador. Berbeda halnya dengan Jepang. Kalau Jepang itu meskipun mereka lebih kecil dibandingkan Qatar, pengalaman mereka di Piala Dunia sudah luar biasa. Meskipun mereka di Piala Asia yang lalu kalah dari Qatar, sahabat-sahabat ya. Kenapa saya katakan demikian? Pemain Jepang, kalau saya lihat bukan Thailand ya, mohon maaf. Pemain Jepang itu dari line up, dari nama-nama yang dipanggil oleh pelatih mereka, kalau saya lihat itu ada 19 orang yang bermain di Eropa. Iya, cuma 7 orang yang dari Liga Jepang. Kita tahu sendiri kualitas Liga Jepang adalah liga terbaik di Asia. Tetapi meskipun begitu, mereka memanggil pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Kenapa demikian? Pemain-pemain ini sudah terbiasa menghadapi pemain-pemain postur yang lebih tinggi. Pemain-pemain Jepang yang bermain di Eropa sudah terbiasa menghadapi pemain-pemain Eropa dan Amerika Latin. Begitulah perbedaannya dengan Qatar. Meskipun secara postur Qatar bagus, tetapi mereka harus diakui jarang berjumpa dengan pemain-pemain Eropa, jarang berjumpa dengan pemain-pemain Amerika Latin. Kalau kita lihat kan pemain Eropa sama Amerika Latin itu hampir sama, baik segi fisik maupun kekuatan tubuh. Sedangkan pemain Jepang sudah terbiasa. Maka faktor inilah membuat Qatar jadi kalah di lapangan. Mungkin mereka pasti ada sedikit lebih minder ketika menghadapi tim-tim Eropa maupun Amerika Latin. Kalau menghadapi tim Asia, mungkin mereka sudah terbiasa sahabat-sahabat ya. Dan faktor ini yang membuat mereka kalah menurut saya. Kita umpamanya Indonesia berhadapan dengan Eropa, mungkin kan kita juga pasti di hati kita, sudah kalah ini, seperti itu. Mungkin Qatar tadi malam juga seperti itu, sahabat-sahabat ya. Meskipun mereka didukung fans, puluhan ribu fans bermain di kandang sendiri, tetapi faktor psikologis dan mental itu sangat berpengaruh, sahabat-sahabat ya. Baik, yang menjadi pembahasan kita yang kedua adalah pertandingan semifinal. TM Piala Malaysia tahun 2022 mempertemukan leg kedua Johor Darul Takzim versus Sabah FC, di mana pertandingan kedua ini adalah pertandingan yang ditunggu oleh para fans dari Sadil Ramdhani dan Jordi Amat yang baru dinaturalisasi ya, yang sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Mereka beradu bermain di sini. Kalau kita lihat memang Sadil Ramdhani di Sabah itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat di grup-grup maupun di halaman dari klub mereka itu, saya lihat hampir semua yang mengkomentar, semua pendukung Sabah yang mengomentari Sadil Ramdhani itu mendukung Sadil Ramdhani tetap di Sabah. Mereka sangat menyukai Sadil Ramdhani. Bahkan mereka mengatakan Sadil Ramdhani inilah yang menjadi pemain yang membuat Sabah sangat kuat tahun ini. Karena kita tahu sendiri mereka finish di posisi 3 Liga Super Malaysia, sahabat-sahabat ya. Makanya saya katakan memang luar biasa Sadil Ramdhani. Nah, sampai-sampai kita lihat di satu pertandingan di leg pertama semifinal Piala Malaysia, itu ketika hendak
mengambil tendangan bebas, itu Sadil yang mengatur. Siapa yang mau menendang, dia yang mau menendang. Padahal di situ ada pemain senior Amril Yahya yang sudah berusia 41 tahun, pemain tim nasional Malaysia pada eranya ya, juga sangat disegani, selevel dengan Bambang Pamungkas, Eli Eboy, tapi dia masih bermain. Tapi itu pun dia sangat suka dengan Sadil Ramdhani, bahkan Sadil Ramdhani sudah dicetak mau ditendang oleh Amril Yahya, datang Sadil Ramdhani, mungkin kita lihat gestur bahasanya, "Aku aja yang menendang Mas ya," katanya kan. Akhirnya dia yang menendang. Makanya saya katakan dia sangat berpengaruh di Sabah FC. Makanya banyak sekali para fans dari Sabah FC meminta dia bertahan di Sabah FC. Nah, mereka sangat mengakui pemain seperti Sadil Ramdhani memang pemain yang sangat bagus dan cocok di Sabah FC. Dan secara tidak langsung memang Sadil Ramdhani sudah mendapat hati dari pendukung ataupun masyarakat dari Sabah FC, sahabat-sahabat ya. Baiklah sahabat-sahabat dimanapun berada, cukup sekian dulu dua informasi yang menarik yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Alhamdulillah, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.